skate itu nggak mandang gender, ras, suku, dan segala macam. Kayaknya di skateboard doang nih yang bisa nemuin failure jadi value. Kita percaya 2024 Paris kita ada di sana. Skateboarder Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah nama yang dikenal bahkan hingga ke kancah dunia. Sebut saja Nyimas Bunga Cinta, Brasal Braito, ataupun skater senior Pevi Permana yang sudah lebih dari 2 dekade malang melintang di berbagai kompetisi internasional. Prestasi mereka pun kian terlihat semenjak skateboard menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games mulai 2018. Di ajang olahraga multi-event terbesar se-Asia ini, atlet skateboard Indonesia berhasil menyabet 4 medali. Jason Dennis Linzat meraih perak dari nomor park putra. Sementara skater asal Bali, Sanggu Dharma Tanjung, merebut perak dari nomor street putra dan hanya kalah tipis dari skater Jepang, Keiaki Ike. Ya sulit sih buat ngalahin Jepang satu itu, tapi saya tetap semangat aja lah intinya. Tapi tadi last trick itu menentukan gimana? Agak tegang atau gimana? Tegang banget soalnya semua orang Indonesia dan saya yang menentukan kalau misalnya dapat poin 7,4 saya bisa naik ke 1. Nyimas Bunga Cinta yang saat itu baru berusia 12 tahun juga turut menyabet medali perunggu dari nomor street putri sekaligus menjadi peraih medali termuda di ajang Asian Games. Ada satu fun fact yang cukup seru buat aku karena pas aku Asian Games itu medalinya kado ulang tahun buat ibu. Pas banget ibu ulang tahun. Sementara Pevi Permana menilai Asian Games 2018 menjadi arena yang penuh tantangan, mengingat ia terpilih untuk bertanding di nomor park putra, padahal selama karirnya, skater asal Bandung ini lebih banyak berlaga di nomor street. Seluruh skater se-Indonesia punya harapan besar kepada timnas waktu itu. Di mana kita sukses, kita akan maju lanjut. Kalau di Asian Games waktu itu kita tidak sukses, ya kita tetap dipandang sebelah mata sampai kapanpun gitu. Kita meraih 4 medali di sana dan perjuangannya sangat luar biasa, teman-teman juga, pelatih semua. Dan yang luar biasanya lagi ketika bisa hormat di bendera Indonesia, meskipun itu di negara sendiri. Tahun kemudian, prestasi skateboarder tanah air makin moncer di ajang SEA Games Filipina 2019. 7 medali berhasil dikantongi, termasuk 1 medali emas dari nomor street putra yang diperoleh Sanggu Dharma Tanjung. Di Filipina kita dapat 7 kan, karena di situ juga ada game of skate, terus ya ada street, ada bowl. Di bowl juga kita lumayan panen juga, walaupun memang belum dapat emas lah. Dan juga kan di situ kita ada basral. Dan di game of skate itu juga mental juga buat pro-pro, karena kan negara-negara lain ini kan rata-rata pro-pro yang emang tinggal di Amerika. Di SEA Games ini persaingannya malah lebih ketat, tingkat persaingannya melawan pro-pro lah sebetulnya. Pas aku di SEA Games itu awalnya lawan si Jeff Gonzalez, itu dari Filipina, kualifikasi. Terus semifinalnya masih Jepang, Chaitra Wachai masih inget. Terus kalahnya pas di final tuh sama itu, pokoknya naturalisasi dia.
dari Jerman. Oh, Daniel Lederman, ya. Tuh, sama dia aku kalahnya. Pasti happy dan bangga. Soalnya baru pertama kali ikut kompetisi di luar negeri juga, jadi dapat rasanya jadi ada pengalaman gitu. Aku ikutin kelas itu ada Women Street, Women Park, sama Game of Skate. Nah, aku dapat medali itu ada di Women Park sama di Game of Skate. Game of Skate aku dapat perunggu, Women Park aku dapat perak. Prestasi yang didapat di ajang multi-event Asian Games 2018 dan SEA Games 2019 berdampak signifikan bagi para atlet. Kayak merubah hidup aja gitu. Tiba-tiba yang tidak pernah punya pikiran untuk jadi PNS, jadi ASN, dapat penghargaan itu gitu. Prestasi yang didapatkan oleh skater-skater muda Indonesia saat ini tidak lepas dari peran signifikan skater lokal di generasi sebelumnya. Olahraga skateboard mulai masuk ke Indonesia di era akhir tahun 70-an dan semakin berkembang pada tahun 90-an awal. Pada saat itu muncul berbagai kompetisi dan juga lahir beragam komunitas skateboard seperti di kota Jakarta dan juga di kota Bandung. Di kota Bandung, skateboard sudah mulai masuk sejak 1976. Rudi Sagir, salah satu pionir skena skateboard di Kota Kembang menyebut terjadi beberapa kali transformasi perubahan bentuk papan dan pola permainan. Dulu ada namanya geleser, ada yang namanya culasila. Nah, ini para tokoh perintis ya skateboard yang serius. Papannya papan besar. Nah, kalau anak-anak Jakarta papan besar semua impor. Anak Bandung papan besar bikin. Gitu. Bikin truknya bikin, semua serba bikin. Sampai ban juga bikin gitu. Nah, saya gaul sama mereka main skateboard yang lebih serius ya, yaitu main vertikal. Dari jalanan pindah ke vertikal itu sampai kira-kira tahun 80-an. Nah, orang Tamal Lintas ngasih lahan dan ngongkosin untuk bikin skatepark. Skatepark pertama di Indonesia. Itu tahun 81. Nah, saya ikutan tuh prosesnya. Yang ngedesain teman-teman semua. Para senior itu akhirnya mendirikan namanya ISA, Indonesia Skateboarding Association. Nah, di itu tahun 99 saya masih ingat banget mereka membuat seri nasional gitu. Hal itu sangat dimanfaatkan sama kita untuk benar-benar mengasah skill gitu, karena kita harus mengejar poin waktu itu. Dengan mengimingkan bahwa yang menjadi juara nasional 1, 2, 3 itu akan berangkat untuk dipertandingkan di Ace Game. Waktu itu kemarin ada di Malaysia, terus ada di Shanghai, terus ada beberapa negara-negara lain. Gitu. Halo, nama saya Sandy Pranurdi Heriadi, umur saya 48 tahun. Saya seorang skateboarder, asal saya dari Bandung. Dulu kelasnya paling cuma 2 antara pemula sama amatir. Terus untuk kategorinya ada rems, mini rem sama street, ada 2. Pokoknya kalau sepatu udah bolong itu ditambal pakai ban dalam. Assalamualaikum, aku Nyimas Bunga Cinta, aku skater perempuan Indonesia, umur aku 16 tahun. Buat aku, skate adalah teman hidup aku. Aku main skate dari umur 8 tahun, itu juga dikenalin sama bapak. Dan aku awalnya main skate cuma di kisaran komplek rumah aku, akhirnya bapak nyari skatepark, dan ketemu sama Om Tony Seruntul dari Green Skate Lesson. Aku les sampai 2018-an, sampai akhirnya aku nemu seleksi buat timnas Asian Games. Saya membuka tempat pelatihan khusus wadah
pelatihan itu dari tahun 2009. Dimana saya waktu itu kenal Bunga itu mungkin era tahun 2012 atau 2013. Waktu itu ya bapaknya Mas Didit sama Bunga main ke mana, ke Taman Mini gitu kan. Ngelihat dia itu belum banyak waktu itu skater cewek gitu loh. Nah akhirnya saya menawarkan gitu loh, gimana mau nggak gitu loh. Ini untuk main skateboard. Direspon, ketertarikan dia, penasaran dia sama trik-trik itu yang membuat saya tuh juga oke, kamu bagus ini buat ke depan gitu loh. Kenapa saya memberikan opsi bermain skateboard untuk anak putri saya ya, yang tergolong ekstrim, itu karena di luar ekstrimnya skateboard itu banyak sekali benefit yang bisa dicapai untuk pendidikan anak ya. Dari mental develop, terus integrity, terus determination, dan dari skate kan banyak sering jatuh, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Bahkan dari kegagalan itu di skateboard bisa menemukan value lah. Intinya tuh tergolong ekstrim karena memang kayaknya di skateboard doang nih yang bisa nemuin failure jadi value. Skateboarder putri Indonesia Nyimas Bunga Cinta berhasil meraih medali emas ajang Vans Park Series Asia Regional Championship yang berlangsung Sabtu sore di Singapura. Setelah menjadi peraih medali termuda di Asian Games 2018, perbendaharaan trik skateboarding Bunga terus berkembang hingga beragam prestasi berhasil ia kemas. Di ajang Vans Park Singapura 2019, gadis yang baru duduk di kelas 2 SMA ini bahkan meraih medali emas. Saat mengikuti tur di Amerika Serikat bersama pro skater dunia pun, Bunga tidak tampil mengecewakan. 2021 itu aku dapat urutan ke 28 internasional ya, sedunia. Nah dari Utah itu aku dapat sponsor Vans. Berbagai trofi bertaraf internasional lainnya juga perlahan tapi pasti terus ia koleksi. Selain itu, Bunga pun didapuk menjadi salah satu model panutan dari produk boneka perempuan ikonik kenamaan dunia. Di 2020 aku sempat jadi role modelnya Barbie, dan itu aku kaget banget karena bisa dibilang yang aku lihat juga itu Barbie kelihatannya yang masuk situ kan cantik-cantik, terus ganteng-ganteng, dan ternyata aku salah karena aku ngelihatnya selalu tentang kecantikan dari diri sendiri gitu loh. Ternyata Barbie itu ngelihat dari prestasinya juga. Berbagai pencapaian gadis yang mantap berhijab ini membuktikan bahwa skateboard bukan hanya milik kaum Adam. Untuk aku, skate itu bukan buat cowok aja karena cewek juga bebas mengekspresikan dia mau ngapain aja, asal itu positif. Terus yang kedua, skate itu nggak mandang gender, ras, suku, dan segala macam, karena skate itu buat aku adalah tempat yang free buat kalian ngapain aja, yang positif. Bahkan kalian bisa berprestasi di skate. Beralih ke Jawa Tengah, seorang remaja berusia 15 tahun mencuri perhatian skena skateboarding Asia. Inilah dia, Basral Graito. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini menjadi satu dari 2 skater Indonesia yang mendapat support dari produsen papan skate kenamaan asal Amerika Serikat. Basral mulai mengenal skateboard sejak berusia 9 tahun dan mempelajari berbagai trik secara otodidak dengan bantuan video dari YouTube. Berbagai kompetisi di dalam negeri ia ikuti hingga reputasinya terus menanjak setelah tampil memukau dan meraih medali perak di ajang SEA Games Filipina tahun 2019. Di balik moncernya prestasi lelaki kelahiran 22 Januari 2007 ini, ada kisah klasik yang akan selalu ia kenang. Dulu kan
kan skate hitungannya olahraga mahal ya, olahraga orang kaya gitu. Apa aku pinjem, terus bisa kan ternyata meluncur gitu, ternyata asik. Terus aku tanya aja, harganya berapa nih, aku beli aja gitu. Terus dia bilang 5.000, ya udah aku beli aja, terus bawa di rumah. Papannya udah dibakar sama bapak. Kenapa dibakar sama bapak? Waktu itu nggak ada kayu bakar kan, satu-satunya papanku doang, ya udah dibuat jadi itu kayu bakar. Jauh sebelum disponsori produk sepatu skate kenamaan dari negeri Paman Sam, siswa kelas 3 SMP ini sempat kesulitan memiliki sepatu yang layak. Jalan-jalan sama saya mau nyari kaos apa gitu, habis main waktu itu kan ke Pasar Gilingan itu. Kebetulan dia tertarik sama ini sepatu fan. Dia bilang, Pak ini ada sepatu fan. Enggak, itu mah ini sepatu fan tapi KW, saya bilang begitu. Enggak Pak, ini ori Pak. Ya begitu. Saking semangatnya gitu kan. Akhirnya si pembelinya suruh jual suruh beli 100, sama saya ditawar 75.000. Oke gitu kan. Akhirnya kita pulang besok karena kita kan habis tinggal 50.000 tuh duitnya. 2-3 hari berikutnya balik lagi ke pedagang yang bersangkutan karena di satu pasar itu cuma ada itu aja. Akhirnya ke situ nggak ada itu. Udah laku kayaknya. Pokoknya kalau sepatu udah bolong itu ditambal pakai ban dalam. Saya berpikir gimana caranya awet gitu. Akhirnya saya tambal pakai ban dalam sepeda motor itu, kita lem pakai lem kastrol. Jadi kalau si Basral sama si kakaknya main itu pasti ciri khasnya itu sepatunya ada tambalan itunya, ban dalam motor. Pahit getir perjuangan Basral berbuah manis. Bonus dari Presiden Joko Widodo setelah meraih medali perak di SEA Games, ia sisihkan untuk membangun skateparknya sendiri di lahan yang tak jauh dari rumahnya. Oke, jadi ini skatepark aku sama bapak yang dibuat tahun 2020 waktu aku menang SEA Games. Terus menang SEA Games aku bikin ini. Kenapa kamu bikin ini? Aku bikin ini waktu itu gara-gara aku punya cita-cita punya skatepark sendiri di rumah biar bisa ngulik gitu. Jadi caranya begini, kita main skatepark yang udah sering kita pakai. Jadi untuk quarternya, banknya, tinggi relnya itu kan untuk speednya harus pas menurut saya kan. Makanya kita ukur tingginya apa itu bank seberapa, kemudian quarternya itu seberapa, lengkungnya seberapa gitu. Nanya akhirnya jadilah seperti itu. Basral Graito dan Nimas Bunga Cinta kini terpilih menjadi atlet nasional yang dipersiapkan untuk berbagai ajang kejuaraan termasuk persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Mantan pelatih mereka di Asian Games 2018 dan SEA Games 2019 optimistis keduanya bisa berbicara banyak di kancah skateboarding dunia. Basral emang dari kecilnya udah dilihat emang dia teknikal banget. Basral gedean dikit, pasti powernya, triknya, apa semuanya pasti lebih gila gitu. Dan emang kenyataan. Kalau Bunga ya untuk cewek, ya emang dia udah kelihatan jauh lah di atas. Karena dari lebih Bunga kan lebih fokusnya di part, di ball. Ya di ball itu udah kelihatan dia mainnya flawless. Trik-triknya untuk nyobain RR-nya juga bagus, backside, frontside semuanya udah komplit lah. Lip tricknya juga masuk, speednya dapat, powernya masuk. Jadi emang untuk masuk ke pertandingan internasional, ya Basral Bunga udah aman sebetulnya gitu. Skateboarder di Indonesia ini harus bisa memimpin Asia lah, minimal memimpin Asia gitu. Karena kita tidak punya fasilitas pun kita bisa sampai saat ini gitu. Apalagi kita didukung dengan pemerintah yang memang kedepannya mau fokus juga sama skateboard.
25 tahun sudah, Pevi Permana meluncur di atas papan skateboard yang membesarkan namanya. 10 tahun berturut-turut menjadi juara nasional sejak 2005 hingga 2015. Pria asal Bandung, Jawa Barat ini juga turut merasakan naik podium juara di ajang Asian Indoor Macau 2007 serta menjadi 40 skateboarder terbaik dunia saat mengikuti The Dude Tour di Amerika Serikat 2009 lalu. Siapa sangka, sebelum mengoleksi segudang medali, pilihan Pevi bermain skateboard sejak duduk di bangku SMP sempat ditentang keras orang tuanya. Nggak boleh sama sekali sama orang tua main skateboard. Terus ya dengan cara apapun lah biar tetap bisa main skateboard, kayak papan skateboardnya saya taruh di kantin sekolah gitu. Saya nyimpen medali 6 di lemari. 6 medali, selama 6 medali itu orang tua saya nggak tahu kalau saya main skateboard. Jadi ketika at the moment ibu saya beres-beres lemari, dan ada medali-medali itu gitu. Akhirnya kita duduk bareng ngobrol. Emang masih main skateboard? Emang itu medali siapa? Medali Pevi mah. Oh, memang main skateboard masih. Ya udahlah, kalau gitu memang kamu karirnya di situ, Mama ridoin. Dari sekian banyak pertandingan yang pernah ia geluti, Asian Games 2018 punya cerita tersendiri. Selama 25 tahun ikut pertandingan, di pertandingan itu yang paling berat. Kayak di dalam tas ini kayak ada barbel gitu, kayak mau loncat aja kayak berat banget. Yang tadinya tuh saya berkarir ini di street, kayak Sanggu, kayak Basral gitu di street, tiba-tiba kepilih sebagai pemain tim park. Jadi istilahnya beda genrenya itu beda. Tapi ketika saya latihan, coba, dan itu challenge banget buat saya. Bisa sampai ke poin 3 besar itu udah saya juga nggak nyangka banget gitu bakal bisa medali Asian Games pertama kali langsung ikutan dapat medali gitu. Karir panjangnya di dunia skateboard membuat Pevi dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi Skateboard Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia, Porserosi. Pevi yang juga berstatus sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memutuskan pensiun dari kompetisi setelah meraih medali perak di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat November 2022. Mau berbicara bahwa ini pertandingan saya yang terakhir. Saya mau lanjut membina generasi teman-teman adik-adik semua. Ya, skateboard Indonesia goes to Olympic. Thank you semuanya. Alasannya itu bukan karena sudah retired atau apa, tapi memang ternyata kemarin nggak bisa ngejalanin semuanya gitu. Pertandingan iya, jadi panitia ya, jadi ketua panitia, jadi ketua organisasi juga gitu. Ternyata kita harus memang fokus, dan saya lebih ke kayaknya sudah cukup panjang saya berkarir di skateboard ini gitu. Kalau saya terus-terusan nge-push limit saya di karir, tidak akan ada regenerasi nantinya gitu. Saya bagian yang ngurus teman-teman yang fokus bertanding bela negara gitu. Pevi bermimpi generasi mendatang bisa menjadi papan atas, setidaknya di level Asia. Kita tidak punya fasilitas pun kita bisa sampai saat ini gitu. Apalagi kita didukung dengan pemerintah yang memang kedepannya mau fokus juga sama skateboard, karena skateboard ini sekarang di Kemenpora ini udah masuknya layer A. Layer A itu dimana layer yang pemerintah harus fokus mempersiapkan segala kebutuhan prestasinya di olahraga layer A ini. Sebagian kalangan masyarakat kita menganggap skateboard hanyalah permainan jalanan yang bahkan kerap merusak fasilitas publik. Tapi bisa dipastikan itu adalah anggapan yang sudah usang. Karena sejak tahun 2020, skateboard sudah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Olimpiade. Artinya, kini para penunggang papan di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk memilih jalur prestasi, mengikuti berbagai kompetisi, hingga bukan tidak mungkin tampil di ajang olahraga tertinggi Olimpiade. Nah, pertanyaannya, apakah skater-skater Indonesia bisa berlaga di sana?
Kabar baiknya, atlet skateboard Indonesia kini tengah berada di jalan yang benar. Kita pengen 6 orang tuh bisa ikut tour terus di Road to Olympic gitu. Tapi sementara ini yang pasti bisa pergi itu ada 2 orang atlet, ada Basral, ada Bunga, itu bakal ikut Road to Olympic terus sampai 2024 nanti. Goals aku banyak di skate, kayak ikut Olimpik, terus ngikut menuju Olimpik ini kita harus ngumpulin poin dulu. Dan itu alhamdulillah aku dapat undangan buat datang ke Arab di akhir Januari ini. Dan aku mohon doanya semoga di kompetisi untuk naikin poin ke Olimpiade aku bisa ikut. Kita percaya 2024 Paris kita ada di sana.